Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Ayam berkokok satu persatu menyambut fajar yang baru lahir. Di depan rumah bata putih bergaya joglo mini, Pak Sarip sudah berdiri tegap dengan kaos oblong lusuh dan sarung batik yang dilipat sampai lutut. 7 truk hino biru tua berderet rapi di halaman tanah keras. Bau solar bercampur sisa tebu kering menyengat hidung. Joko, bangun bro. Muat tebu ke pabrik cepu hari ini. Ojo ngasih telat yo. Teriak Pak Sarip sambil menepuk pintu kabin truk nomor 1. Oke pak, siap pak. Truk nomor 4, ban baru kemarin. Bertenaga kayak kuda liar. Tapi nomor 3, oli bocor lagi. Saya tambal dulu ya pak. Iya cepat. Kalau telat, bonus dipotong loh. 100.000 per truk. Pak Sarip tertawa keras. Suaranya menggema sampai ke sawah sebelah. Mat, selamat. Kamu muat berapa ton hari ini? Selamat, sopir muda yang baru 3 bulan bekerja. Angkat tangan. Target 10 ton pak. Tebu di Blok Timur lagi manis-manisnya katanya. Oh, kalau gitu bagus. Kalau over target itu bagus. Bonus makan sate kambing di warung Bu Marni ya. Pak Sarif tepuk bahu Selamat. Di dalam rumah, dapur sudah ramai. Bu Badriah, 38 tahun, sedang menggoreng tempe mendoan di wajan besar. Minyak panas mendesis, bau bawang putih dan ketumbar menari di udara. Reni, anak sulung berusia 12 tahun, rambut kucir kuda, bantu iris bawang merah dengan pisau kecil. Matanya berbinar. Bu, nanti aku boleh ikut ke kebun tebu nggak? Aku mau lihat tebu yang paling tinggi. Tanya Reni sambil menyeka keringat di dahi. Ibu Badriah tersenyum, mengelap tangan di celemek. Ya boleh toh. Tapi pegang tangan Sinta terus ya. Jangan lari sendirian. Tebu itu tajam, bisa luka nanti. Sinta, 8 tahun, sedang duduk di tikar pandan main boneka. Kak, aku mau naik truk nomor 5 yang ada gambar burungnya. Ya Tuhan Sinta, kamu berat, nanti truknya miring. Canda Reni sambil mencubit pipi adiknya. Tio, si bungsu 5 tahun, lari-lari kejar ayam kampung di halaman belakang. Ayam, ayam jangan lari, aku kasih jagung. Teriaknya sambil tertawa ngikik. Pak, uang sekolah Reni sudah dibayar belum? Guru bilang minggu depan kumpul SPP. Tanya Ibu Badriah malam itu saat makan malam. Nasi jagung hangat, sayur kolplay, dan ikan asin goreng jadi menu utama. Pak Sarif letakkan sendok, ambil dompet kulit dari saku. Sudah bu, bulan ini untung besar. Tebu harga naik. Jadi 650 per kilo. Lihat ini. Ia keluarkan tumpukan rupiah 100 ribuan dari kantong plastik. 2 juta lebih bu. Reni mau kuliah di Semarang nanti. Kita tabung dari sekarang. Reni mendekat, matanya membulat. Pak, beneran aku boleh kuliah di Undip? Jurusan akuntansi kayak Bu Guru Sri. Pak Sarip peluk anak sulungnya itu dengan erat. Ya pasti Tondo. Bapak usaha mati-matian biar kamu jadi orang sukses. Jangan kayak bapak, cuma nyetir truk doang. Bapak kan juragan, punya 7 truk. Juragan kecil. Nanti kamu yang bikin bapak bangga, ya. Jangan malas kalau belajar. Malam semakin larut, suara truk-truk pulang dari pabrik bergema di jalan tanah.
Lampu depan menyapu wajah-wajah petani tebu yang pulang dengan karung goni kosong. Pak, besok aku boleh bantu hitung uang di meja nggak? Ya boleh toh, tapi jangan main-main sama uangnya ya. Nanti bapak marah loh. Jawab Pak Sarip sambil tertawa membalas pertanyaan Sinta, anak keduanya. Di kamar kecil, Reni tidur sambil memeluk buku tulis. Di sampulnya tertulis, mimpi Reni, kuliah di Semarang. Di luar, angin malam membawa bau manis tebu yang baru ditebang. Desa Gondang Sari tidur dengan nyenyak. Mimpi penuh gula merah dan harapan yang manis. Pak, jangan lupa sedekah Jumat besok ya. Bisik Ibu Badriah sebelum tidur. Sudah saya siapkan beras 10 kilo buat masjid. Ibu tenang saja ya. Jawab Pak Sarip sambil mematikan lampu. Malam itu, keluarga Pak Sarip tidur dengan hati ringan. Tidak ada yang tahu, roda kehidupan mereka akan berputar ke arah yang gelap dalam beberapa tahun mendatang. 5 tahun berlalu, seperti asap diesel yang lenyap di udara panas di desa Gondang Sari. Kebun tebu yang dulu hijau membentang, kini tinggal potongan-potongan kecil di antara pagar beton bertuliskan Perumahan Elit Gondang Sari. Truk Pak Sarip yang dulu 7 unit, kini tinggal 4 yang masih bisa jalan. 3 lainnya terongkok di gudang, ban kempes, karat menjalar di bodi. Pukul 7 pagi, warung kopi Mbok Siti di pinggir jalan ramai. Mas Joko duduk di bangku kayu. Cangkir kopi hitamnya dingin tak tersentuh. Pak Sarip, muatan kemarin cuma setengah bak. Pabrik potong harga jadi 450 per kilonya. Kalau gini terus, bensin aja nggak balik modal, Pak. Keluh Joko sambil mengadu gula. Pak Sarip duduk di sebelah, wajahnya kusut. Kumis tipisnya tidak lagi dikucir rapi. Aku tahu, Jok. Aku lagi coba cari order pasir ke proyek perumahan baru. Katanya butuh 1000 kubik. Proyek itu bayarnya telat, Pak. Bulan lalu Pak Minto juga nunggu 2 bulan baru cair kok. Sahut Slamet yang baru datang. Truk nomor 2 kemarin mogok di tengah jalan, Pak. Radiatornya bocor. Oli bercampur air. Biaya bengkel 500.000. Ya bayar sewae skoko itu. Jawab Pak Sarip pelan. Sopir jangan sampai kabur. Tapi kabar buruk datang bertubi-tubi. Siang itu, surat dari bank tiba. Amplop coklat tebal. Ibu Badriah buka di dapur, tangannya gemetar. Pak, BPKB 4 truk digadaikan. Angsuran telat 3 bulan. Kalau nggak dibayar minggu depan, truk bisa disita loh, Pak. Pak Sarif ambil surat. Matanya menyipit, baca angka. 87 juta tunggakan. Ya Allah, dari mana aku cari segitu ya, Bu? Malam harinya, telepon berdering. Reni dari Semarang. Pak, uang kuliah semester ini 4 juta plus buku dan praktikum. Bisa ditransfer minggu ini nggak, Pak? Pak Sarip duduk di teras, ponsel Nokia jadul di telinga. Bapak usaha cari dulu ya, Dok. Bisnis lagi susah. Tebunya sudah habis. Pak, aku janji hemat. Tapi dosen bilang kalau telat bayar, nggak boleh ujian. Ya udah, Bapak transfer besok ya, Dok. Tenang wae. Jawab Pak Sarip, padahal dompetnya tinggal 350.000. Keesokan paginya, Mas Joko datang ke rumah. Pak, maaf. Aku cabut, Pak. Truk tua bensinnya boros. Muatan sedikit. Anakku butuh biaya sekolah, Pak. Aku pindah ke Pak Gatot. Dia punya truk kontainer. Pak Sarip mengangguk lemah. Ya udah, Jok, pergi saja. Bapak nggak bisa ngasih gaji full lagi.
Satu persatu sopir pergi. Slamet, lalu Pak Minto, terakhir Mas Budi. Maaf Pak, truk yang ketiga itu mesinnya mati total. Ganti blok 12 juta. Kami nggak sanggup Pak. Malam semakin larut. Pak Sarif duduk di teras kayu. Rokok kretek menyala-nyala. Bu Badriah keluar bawa secangkir teh pahit. Piye toh Pak? Tagihan listrik, air, sekolah Sinta sama Tio, semuanya numpuk. Apa dewe jual tanah wae Bu? Tanah yang kecil di belakang itu loh Bu. Yang 2 hektar itu. Tapi itu kan warisan bapakku Pak. Janji kita nggak akan jual. Kalau nggak jual, truk disita Bu. Rumah ini ikut digadai. Anak-anak mau makan apa? Pak Sarip suaranya panik. Sinta muncul di pintu, matanya mengantuk. Pak, kenapa ribut? Aku lapar, nasinya habis. Ibu Badriah cepat masuk ke dapur. Ada nasi aking kemarin loh, Sin. Ibu goreng telur ceplok ya. Telur ceploknya 2 ya, Bu. Aku kasih Tio 1. Pak Sarif menatap anak-anaknya makan nasi aking dengan lahap. Hatinya seperti diaduk-aduk. Kak Reni kirim uang jajan minggu ini. Kata Sinta senang sambil mengunyah. Dia bilang lagi hemat buat kuliah. Pak Sarip tersenyum. Bagus nak, kakakmu itu hebat. Tapi dalam hatinya ada rencana gelap yang mulai mengakar. Malam itu ia buka laci meja. Keluarkan kertas kusut berisi alamat Mbah Gentong. Besok aku ke sana. Apa saja, asal keluarga gak kelaparan. Gumamnya pelan. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan daun tebu yang tersisa. Suara truk lewat jarang sekali. Desa Gondang Sari mulai terasa sepi, seperti roda keberuntungan yang mulai berhenti berputar. Sebulan setelah malam-malam gelap di teras, keajaiban datang seperti petir di siang bolong. Pukul 9 pagi, telepon rumah berdering nyaring. Pak Sarif angkat. Suara di ujung sana tegas. Pak Sarif, ini Pak Hartono dari pabrik gula mandiri baru di Sragen. Kami butuh tebu 100 ton minggu ini, bisa? Pak Sarif hampir jatuhkan gagang. Bisa Pak. Berapa harga per kilo? 750 bayar tunai, pas muat selesai. Truknya siap berapa unit? 4 dulu Pak. Sisanya aku kejar. Pak Sarif suaranya bergetar. Sore itu, gudang ramai lagi. Mas Joko datang. Pak, benar order 100 ton. Aku balik, gaji naik nggak? Naik dong. Bonus muat malam 200.000 per orang. Selamat, nyalain truk yang pertama itu. Ganti oli baru. Pak Minto, cek ban. Nomor itu, yang nomor 3. Bengkel desa Gondang Sari kebanjiran order. Pak Sarif, mesin truk yang nomor 2 itu diganti blok baru 8 juta. Kata Mas Beni, si mekanik. Bayar tunai. Ambil dari order kemarin. Jawab Pak Sarif sambil keluarkan dompet tebal. Dalam 2 minggu, truk-truk tua bangkit. Cat biru baru. Stiker Sarif Tebu Express menempel. Sopir lama kembali, sopir baru direkrut. Pak, aku dari desa sebelah. Bisa nyetir Hino? Tanya seorang pemuda bernama Dika. Oh bisa? Ayo masuk. Gaji 3 juta plus makan. Pekan ketiga, Pak Sarif ke dealer truk di Solo. Saya mau 5 unit Hino Dutro baru. DP 30% tunai. Ia keluarkan tas ransel penuh uang ratusan ribuan. Salesman melongo. Loh, Pak Sarif, kemarin kan katanya... Alah, itu kemarin.
Sekarang order ngalir deras. Pak Sarif tertawa lebar. Rumah bata Joglum ini direnovasi besar-besaran. Tukang datang pagi-pagi. Pak, dinding marmer impor dari Itali 45 juta. Kata seorang mandor yang bekerja renovasi rumah Pak Sarif. Lanjut, lantai keramik full ya. Pagar besi tempa. Perintah Pak Sarif dengan semangat. Mobil Kijang Innova hitam parkir di garasi baru. Bu, ini kunci mobil baru. Kamu yang nyetir ke pasar ya. Alhamdulillah, Pak. Dari mana uangnya sebanyak ini? Kata Bu Badriah peluk suaminya dengan erat. Air matanya mengalir. Ini rezeki dari Allah, Bu. Order pabrik gak putus-putus. Jawab Pak Sarif, tapi matanya menghindar. Malam itu, Reni telepon dari Semarang. Pak, aku lihat foto rumah baru di WA. Dindingnya marmer, mobilnya Kijang. Wah, keren banget. Bapak lagi untung besar, Nduk. Kuliah tenang saja ya. Uang semester depan, Bapak transfer double. Beli laptop baru ya. Serius, Pak? Aku jadi pengen pulang. Minggu depan aku pulang ya. Pulang kapan-kapan, Nduk. Bapak jemput di stasiun. Jawab Pak Sarif, suaranya hangat. Warga Gondang Sari kumpul di warung Mbok Siti. Pak Sarif bangkit lagi. Padahal kemarin mau jual truk obral. Kata Bu RT sambil ngopi. Iya ya, tiba-tiba order dari mana-mana. Katanya pabrik baru butuh tebu merah. Sahut Pak Minto. Alhamdulillah, desa bangkit lagi. Pak Sarif ngasih bonus lebaran ini 1 juta per sopir. Kata Mas Joko. Pak Sarif tersenyum di depan umum. Tepuk bahu sana-sini. Ini berkah kerja keras kita semua. Tapi malam hari, saat rumah sepi, Pak Sarif duduk sendirian di kamar baru ber-AC. Lampu redup. Ia buka laci meja. Keluarkan pisau kecil berkarat yang masih lengket noda coklat kering. Tangannya gemetar. Sudah selesai. Sudah selesai. Gumamnya berulang-ulang, suaranya serak. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan. Reni kirim foto baru lewat WA. Dirinya tersenyum lebar di depan gedung fakultas. Memegang buku akuntansi, caption. Kangen sama keluarga di rumah. Sabar ya, minggu depan pulang. Pak Sarif membalasnya dengan cepat. Hati-hati di jalan ya, Nduk. Bapak tunggu. Tapi saat ponsel dimatikan, wajahnya pucat. Pisau kecil tua itu ia masukkan kembali ke laci. Terkunci dengan rapat. Di luar, truk-truk baru berderet, mengkilat di bawah lampu taman. Rezeki deras, tapi malam semakin dingin. Pak, tidur yuk. Besok muat lagi. Iya, Bu. Sebentar. Jawab Pak Sarip, tapi matanya kosong, menatap kegelapan. Kesuksesan datang tiba-tiba, seperti darah yang mengalir deras dari luka yang tak terlihat. Malam pertama setelah rumah baru selesai direnovasi. Angin malam di desa Gondang Sari terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu taman menyala redup, menyinari pagar besi tempa yang baru dipasang. Di kamar utama, Ibu Badriah terbangun tiba-tiba. Jantungnya berdegup kencang. Pak, bangun Pak. Ada yang ketuk-ketuk jendela. Bisiknya panik. Tangannya mengguncang bahu suaminya. Pak Sarif membuka mata. Masih setengah tidur. Apa, Bu? Ketuk jendela. Mungkin angin kali, Bu. Ia bangun dengan pelan. Ambil senter dari meja samping, lalu dekati jendela besar berbingkai kayu jati. Siapa di luar? Tanyanya, sambil buka tirai dengan pelan. Di luar bayangan samar muncul. Sosok wanita berambut panjang menjuntai. Baju putih lusuh bergoyang seperti kain kafan. Tapi sekejap mata,
Bayangan itu lenyap, menyisakan daun tebu berdesir di kejauhan. Gak ada apa-apa, Bu. Mungkin kucing liar kali ya. Gumam Pak Sarip, tapi suaranya tidak yakin. Pak, aku lihat jelas. Rambutnya panjang, mukanya pucat. Ibu Badriah tarik selimut sampai ke dada. Matanya melotot. Jangan-jangan hantu, Pak. Desa ini dulu aman-aman saja kok. Tidur lagi saja, Bu. Besok pagi kita lihat. Jawab Pak Sarip sambil mematikan senter. Tapi ia tidak bisa tidur lagi. Pikirannya melayang ke pisau kecil di laci. Malam kedua, suara jeritan pecah dari kamar anak-anak. Sinta, yang kini 13 tahun, lompat dari tempat tidur. Lari ke kamar orang tuanya. Bu, Pak, ada mbak-mbak putih di kamar mandi. Rambutnya panjang, nutup muka, matanya merah. Jerit Sinta sambil menangis. Tio, si bungsu yang masih berusia 10 tahun, ikut menangis di belakang. Dia datang lagi, Pak. Kenapa? Suaranya kecil banget, kayak bisik dari sumur. Ibu Badriah cepat peluk anak-anaknya. Ya Allah, Tio, kamu lihat juga ya? Pak, ini gak beres, Pak. Kita harus panggil orang pintar. Pak Sarif nyalakan semua lampu rumah. Tak, 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 tak. Tenang. Mungkin kalian mimpi buruk. Besok Bapak cek kamar mandi ya. Tapi saat ia masuk ke kamar mandi, cermin berembun seperti ada nafas dingin. Di pojok ada tetesan air merah samar. Tapi ia usap dengan cepat. Gak ada apa-apa, Katanya pada keluarganya. Wajahnya pucat pasi. Keesokan paginya warga mulai resah. Di warung Mbok Siti, Bu RT cerita sambil ngopi. Semalam di rumahku ada juga kuntilanak rambutnya panjang, bajunya putih kotor. Dia berdiri di depan pintu, tangannya menutup muka. Terus aku menjerit, suamiku bangun. Dia langsung hilang. Pak Minto, tetangga sebelah, menganggukkan kepalanya. Iya, Bu. Di sawah belakang, anakku lihat sosok yang sama. Bilang kangen, gitu katanya. Desa ini kenapa ya? Dulu aman-aman saja. Sekarang kok kalau malam serem gini ya? Mas Joko, sopir Pak Sarif, ikut nimbrung. Pak Sarif rumahnya paling parah katanya. Ibu Badriah cerita ke istriku, setiap malam ada bisikan. Siang itu, Pak RT datang ke rumah Pak Sarip. Pintu depan terbuka. Pak Sarip duduk di teras sambil pegang rokok. Pak Sarif, maaf ganggu. Warga pada resah. Rumahmu paling sering kena hantunya katanya. Apa ada yang salah di desa ini? Atau di rumah ini? Tanya Pak RT dengan hati-hati. Pak Sarif menggeleng pelan. Wajahnya pucat seperti mayat. Aku nggak tahu, Pak RT. Bisnis lagi lancar, tapi malam-malam begini. Mungkin angin atau apa. Jangan bohong, Pak RT. Bu RT lihat sendiri di rumahnya. Sosok wanita, rambutnya panjang, bajunya putih. Dia bilang seperti cari orang. Kalau nggak salah, mirip anaknya Pak Sarif yang di Semarang. Kata Pak RT dengan pelan. Pak Sarif tersentak. Oh, jangan ngaco kamu, Pak RT. Reni itu di Semarang, kemarin telepon. Dia sehat kok. Setiap malam setelah itu, bisikan semakin kencang. Di kamar Pak Sarif, suara lirih terdengar dari ventilasi. Pak, aku kangen. Kenapa ya, Pak? Bisik Ibu Badriah, menutup telinga dengan bantal. Pak, ini nggak tahan. Panggil Ustadz, Pak. Akhirnya, pagi berikutnya, Ustadz Mujib dipanggil. Kiai tua berjubah putih itu datang dengan tasbih di tangannya. Warga berkumpul di rumah Pak Sarip.
Ustadz, tolong, hantu ini gentayangan di mana-mana. Kata Bu RT. Ustadz Mujib duduk bersila di ruang tamu, matanya tertutup, membaca doa-doa dengan panjang. Tiba-tiba angin kencang masuk lewat jendela. Sosok putih muncul samar di pojok ruangan. Arwah ini marah besar, kata Ustadz Mujib dengan pelan. Dia bilang Selasa Kliwon ke kebun tebu tengah. Di sana jawabannya. Loh, apa maksudnya Ustadz? Tanya Mas Joko. Entahlah, tapi arwah ini memintanya begitu. Rambutnya panjang, bajunya putih, seperti gadis muda yang mati tragis. Pak Sarif menggeleng keras. Tangannya berkeringat. Mustahil. Reni kan di Semarang, masih kuliah. Kemarin juga kirim foto. Tapi di hatinya ada rasa takut yang menggerogoti. Malam itu bisikan kembali. Pak, kenapa Bapak menyembelih aku? Pak Sarip tutup telinga. Tapi suara itu seperti datang dari dalam kepalanya. Warga mulai curiga, tapi belum ada yang berani bicara. Desa Gondang Sari terasa seperti makam hidup, menunggu rahasia terungkap. Besok Selasa Kliwon, kita ke sana. Harus selesai apa yang sebenarnya terjadi, kata Pak RT. Pak Sarip mengangguk lemah. Iya, harus. Tapi matanya penuh bayang-bayang pisau kecil itu. Malam Selasa Kliwon datang seperti badai yang ditunggu. Langit hitam pekat, bulan purnama tersembunyi di balik awan tebal. Puluhan warga desa Gondang Sari berbondong-bondong ke kebun tebu yang tersisa. Obor bambu dan senter HP menyinari jalan tanah berlubang. Angin dingin menusuk tulang, daun tebu bergesekan seperti bisikan ribuan arwah. Pak RT, kita harus ke sini. Gelap banget ini, kata Mas Joko sambil pegang obor lebih tinggi. Ustadz Mujib bilang, arwahnya mintanya di sini. Kalau enggak, hantu ini gak akan berhenti. Jawab Pak RT tegas. Semua ikut, bawa cangkul dan sekop. Ustadz Mujib berjalan di depan, jubah putihnya berkibar. Di tengah kebun ada lingkaran tanah gundul, seperti dibabat sengaja. Itu tempatnya. Mereka sampai di tengah kebun. Benar, ada lingkaran tanah kosong berdiameter 5 meter. Rumput tidak tumbuh sama sekali. Bau aneh menyengat, seperti daging busuk campur darah kering. Ini bau bangkai, gumam Bu RT sambil tutup hidung dengan ujung kain. Gali 4 orang, mulai dari pinggir lingkaran. Mas Joko, Slamet, Pak Minto, dan Dika ambil skop. Tanah lunak, seperti baru digali lalu ditutup lagi. Baru 15 menit, skop Slamet mentok sesuatu. Ada yang keras. Mereka gali lebih dalam, bau busuk semakin kuat. Lalat hitam berterbangan. Tangan kecil muncul dari tanah. Jari-jari kurus penuh lumpur kering. Ya Tuhan, ini tangan manusia, jerit Bu RT. Terus digali, jangan berhenti. Ustadz Mujib baca ayat Al-Quran dengan keras. Satu persatu tubuh terungkap. Wanita muda berusia sekitar 18 tahun. Rambutnya panjang hitam kusut, menempel di wajah pucat. Baju tidur putih kotor berlumur darah kering. Lehernya seperti bekas digorok dalam dari telinga kiri ke kanan. Daging terbelah sampai tulang leher terlihat putih. Mata terbuka lebar. Bola mata keruh menatap kosong ke langit. Darah hitam mengering di sudut mulut. Reni, jerit Ibu Badriah yang berdiri di belakang. Tubuhnya lunglai, pingsan di pelukan Sinta.
Warga mundur selangkah. Bukan, ini nggak mungkin. Kak Reni kan telepon kemarin malam, bilang lagi di kos-kosan Semarang. Kata Sinta nangis histeris. Tio si bungsu mendekat pelan. Kak Reni, gelangnya gelang emas yang Bapak kasih ulang tahun kemarin. Gelang itu masih melingkar di pergelangan tangan kanan yang dingin. Warga menjerit serentak. Reni mati, tapi dia kirim foto seminggu yang lalu. Tersenyum di kampus. Suara teleponnya terekam hantu. Bu RT pegang dada. Pak Sarif berdiri membeku di pinggir lingkaran gali. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya kosong. Itu anakku Reni. Kok bisa, Pak? Reni kan kuliah di Semarang. Tiap minggu telepon, kirim WA. Tanya Mas Joko marah. Tarik kerah baju Pak Sarif. Aku tidak tahu semua ini. Aku yang... Warga terdiam. Ini maksudnya apa, Pak? Kata Pak RT maju, matanya menyala. Pak Sarif angkat kepala, air mata bercampur ingus. Aku melakukan pesugihan. Mbah Gendong bilang sembelih kambing kecil di sini. Aku lihat bayangan kecil. Aku tebas leher kambing itu. Darahnya aku kumpulkan, lingkari rumah. Aku tidak tahu kalau itu adalah Reni. Aku hanya menyembelih kambing. Bapak gila. Kak Reni anak sendiri disembelih kayak kambing. Kata Sinta menjerit menangis. Ibu Badriah sadar, merangkak mendekat ke jasad Reni. Reni anakku, lehermu digorok sama bapakmu sendiri, Nduk. Darahmu yang melingkari rumah kita. Ia cakar-cakar tanah, tangan penuh lumpur bercampur darah kering. Ustadz Mojib mengangkat tangan. Sudah cukup. Arwah ini sudah bicara. Pak Sarip, ceritain dari awal. Jangan ada yang disembunyikan. Pak Sarif menangis terseduh-seduh. Aku bangkrut. Mbah Gendong bilang sembelih cempe. Cempe yang masih perawan. Atau kambing kecil. Malam itu aku ke kebun. Ada bayangan bilang, Pak, aku pulang buat surprise Bapak. Aku kalap. Pisau itu menyembelih kambing kecil itu. Darah hangat menyembur ke muka. Aku kumpulkan di ember. Untuk bawa pulang, aku lingkari rumah saya. Pagi harinya semua order datang. Aku kira kambing ini beneran. Warga mundur, mual. Darah anak sendiri jadi tumbal pesugihan. Setan. Pak Sarip itu setan, bukan manusia. Pak Sarip merangkat ke jasad Reni. Maafkan Bapak, Nduk. Bapak salah. Tapi angin tiba-tiba kencang. Obor padam satu persatu. Bisikan terdengar lagi. Pak, sakit. Warga pada lari ketakutan. Hanya keluarga dan Ustadz Mujib yang tertinggal. Jasad Reni tergeletak dingin, leher terbelah. Darah hitam mengering seperti lingkaran kutukan yang tak pernah hilang. Besok kita ke polisi, kata Ustadz Mujib. Ini adalah pembunuhan. Pak Sarif hanya menatap jasad anaknya. Dunia runtuh di sekitarnya. Kita kembali ke 3 bulan yang lalu.
Malam Selasa Kliwon, pertama yang gelap gulita. Angin malam menusuk seperti jarum es. Pak Sarip berjalan sendirian melewati kebun tebu yang tersisa. Senter kecil di tangan kanan. Pisau golok berkarat di tangan kiri. Kakinya bergetar setiap langkah. Di ujung kebun, gubuk bambu reot berdiri miring. Atap daun kelapa kering bergoyang. Mbah Gentong. Mbah. Panggil Pak Sarip dengan pelan. Suara serak, pintu anyaman bambu terbuka. Mbah Gentong keluar. Tubuhnya kurus, matanya cekung, giginya tajam. Masuk, Le. Ada apa? Tanya Mbah Gentong sambil nyalakan dupa dan kemenyan. Asap tebal mengepul dan bahu menyengat. Aku butuh kaya lagi, Mbah. Bisnis saya hancur. Truk disita, anak-anak kelaparan. Apa saja akan saya lakukan, Mbah? Kata Pak Sarip, duduk bersilah di tikar pandan usang. Mbah Gentong keluarkan kain hitam kecil dari peti kayu. Di dalamnya, pisau kecil berkarat, sehelai kain kafan mini, dan jimat kulit ular. Pesugihan cempe putih. Sembelih kambing kecil yang masih perawan di kebun tebu. Malam Selasa Kliwon. Darahnya kumpulkan di ember. Bawalah pulang. Lingkari rumah 7 kali dari darah itu. 7 hari setelah itu, rezeki akan datang deras seperti banjir. Tapi Mbah Gentong menatapnya tajam. cempe itu harus murni. Darahnya suci. Jangan sampai salah. Di mana saya harus mencari cempe perawan itu, Mbah? Kambing kecil itu begitu susah. Itu urusanmu. Aku cuma kasih tahu. Bayar 5 juta tunai malam ini. Jawab Mbah Gentong dingin. Pak Sarip keluarkan dompet, hitung uang terakhir dari jual perhiasan Ibu Badriah. Ini, Mbah. Lengkap. Mbah Gentong ambil uang itu, memasukkannya ke peti. Pergi sekarang. Malam ini juga lakukan. Jangan lihat wajah cempenya. Tebas leher. Langsung kumpulkan darahnya. Pak Sarip pulang dengan kain hitam itu. Di rumah, semuanya tidur. Ia sembunyikan pisau kecil di laci. Besok malam akan saya lakukan. Malam Selasa Kliwon kedua, 3 bulan yang lalu, Pak Sarip tidak bisa tidur. Order masih nol. Tagihan menumpuk. Ia ambil pisau kecil dari kain hitam, disembunyikan di dalam jaket. Aku harus melakukan ini. Ini demi keluarga dan anak-anak biar tidak kelaparan. Bisiknya pada cermin, wajahnya sudah seperti mayat hidup. Pukul 2 dini hari, ia keluar rumah pelan. Ibu Badriah bangun. Pak, mau kemana malam-malam? Mau ngecek truk di gudang, Bu. Ibu tidur lagi saja. Jawab Pak Sarip berbohong. Di kebun tebu, gelap pekat, senter mati. Ia pakai cahaya bulan. Waduh, kambingnya mana ini? Mana kambingnya? Gumamnya sambil jalan ke tengah lingkaran tanah yang sudah ia babat sore tadi. Dia mencari cempe atau kambing muda yang diikat di tengah tebu yang tidak dijangkau oleh orang. Tiba-tiba bayangan kecil muncul di antara tebu tinggi. Sosok mungil berbaju putih, rambutnya panjang. Pak, aku pulang. Aku naik bus malam ini dari Semarang. Suara itu samar, lirih, manja seperti suara Reni. Pak Sarip jantungnya berhenti. Siapa? Siapa kau? Teriaknya, tapi kegelapan membuatnya kalap. Pikirannya penuh utang, kelaparan anak-anaknya.
Kambing ini cempe. Harus aku sembelih malam ini. Ia melompat maju, tangan kanannya angkat pisau tinggi-tinggi. Maafkan saya, kambing kecil. Pisau itu menebas keras lehernya. Sret! Suara daging sobek, tulang leher putus. Darah hangat menyembur deras ke wajah Pak Sarif, ke bajunya, ke tanah. Tubuh kambing itu bergerak pelan. Darah mengucur seperti air bah dari leher yang terbelah. Wah, darahnya banyak sekali. Pak Sarif panik. Ia cepat ambil ember plastik yang disiapkan tadi sore. Ia pegang kepala kambing itu. Tidak berani melihat wajahnya. Miringkan leher yang sudah putus separuh. Darah hitam mengalir deras ke ember. Glek, glek, glek. Bau amis menyengat. Tubuh kambing kecil itu kejang-kejang sebentar, lalu diam. Sudah selesai. Pak Sarip lari pergi ke rumah. Tapi baru selangkah dia berjalan, dia meliriknya lagi. Dia teringat wajah Reni, anaknya yang ada di Semarang, dan katanya 2 hari lagi akan pulang. Akhirnya Pak Sarif pun menguburkan kambing itu di tengah kebun tebu. Ember penuh darah hangat di tangan. Di teras, ia teteskan darah melingkar dari pintu depan ke samping kiri, ke belakang, ke samping kanan, sampai ke depan 7 kali putaran. Darah menetes seperti hujan merah, membasahi tanah, dinding rumah, bahkan pintu. Selesai. Sudah selesai. Gumamnya, tangan penuh darah lengket. Pagi harinya telepon berdering. Pak Sarif, order 100 ton. Rezeki deras, truk baru, rumah marmer. Tapi siang itu Reni menelpon. Pak, aku di Semarang. Kuliah padat. Tapi kangen. Pak Sarif jawab seperti biasanya. Iya, Nduk. Bapak juga kangen sama kamu. Kembali ke sekarang, di kebun tebu setelah penemuan jasad. Warga melingkar Pak Sarip yang ambruk di tanah. Ceritain detail, Pak. Jangan ada yang disembunyikan. Jerit Pak RT. Pak Sarip angkat kepala, wajahnya penuh lumpur dan air mata. Aku menyembelih cempe, Pak. Aku pulang. Aku kalap. Pisau itu menebas leher anak saya. Saya tidak tahu kalau yang saya sembelih itu anak saya. Aku miringkan kepalanya, aku kumpulkan darahnya di ember. Lehernya robek dalam. Tulang putihnya kelihatan, tubuhnya kejang-kejang lalu diam. Aku menguburnya di sini. Aku lari ke rumah, melingkari rumah dengan darahnya. Tapi ternyata itu darahnya Reni, anakku sendiri. Bapak binatang. Karena disembelih hidup-hidup. Kayak kambing kurban. Sinta menjerit. Ibu Badriah merangkak ke jasad, memeluk tubuh Reni yang dingin. Lehermu digorok oleh bapakmu sendiri, Nduk. Darahmu jadi tumbal. Tumbal rumah mewah kita. Ustadz Mujib angkat tangan. Arwah ini sudah bicara lewat jasadnya. Pak Sarif, kamu bunuh anak sendiri demi pesugihan. Pak Sarip nangis. Tapi tidak ada maaf dari warga. Lingkaran darah kering di rumahnya kini seperti lingkaran neraka yang tak pernah putus. Panggil polisi besok. Ini pembunuhan berencana, kata Pak RT dingin. Pagi setelah penemuan jasad, polisi datang. 2 mobil patroli, 4 petugas. Pak Sarif, ikut kami ke kantor. Kasus pembunuhan, katanya dengan tegas. Pak Sarif mengangguk pelan, tangannya diborgol. Iya, Pak. Aku mengaku semua. Di kantor, ia cerita dengan detail. Dukun, pisau, penyembelihan kambing,
Tapi Pak Sarip mengaku telah menyembelihnya Reni. Darah dilingkarkan di rumah. Aku membunuh anak sendiri demi pesugihan. Hakim memvonis 15 tahun penjara, tapi warga Gondang Sari tidak puas. Biarkan dia tobat dulu di desa, Kata Ustadz Mojib. Allah Maha Pengampun, tapi dosa kesemua harus ditebus. Pak Sarif bebas bersyarat setelah 3 bulan tahanan di kota. Ia jual semua 10 truk baru obral ke dealer Solo. Rumah dijual ke pengusaha perumahan. Pak, kita pindah ke gubuk kecil pinggir sawah yang dulu warisan bapakmu, Kata Ibu Badriah sambil kemas barang sisa. Iya Bu, rumah besar itu darah Reni. Jawab Pak Sarip, matanya bengkak. Gubuk bambu reot, atapnya bocor, lantainya tanah, tapi bersih. Pak Sarip tanam tebu kecil-kecilan di dalam, 1/2 hektar. Setiap pagi, ia pergi ke makam Reni di pinggir desa. Nisan sederhana, Reni Sari Putih, 2005-2023, anak soleha. Maafkan Bapak, Nduk. Bapak salah pilih jalan pintas. Bapak menebas lehermu. Darahmu menyembur hangat ke muka Bapak. Bapak kumpulkan di ember kayak tumbal setan. Isak Pak Sarip setiap hari. Sujud di makam. Ibu Badriah ikut. Reni, ibu nggak tahu, Dok. Rumah mewah itu dari darahmu. Sinta kini 13 tahun. Bawa bunga liar. Kak, maafin Bapak ya. Aku janji belajar giat, nggak minta macam-macam. Tio adiknya duduk di samping. Kak Reni, aku tanam tebu di makam, biar manis kayak senyummu. Warga awalnya pada menjauh. Pak Sarif pembunuh anak sendiri. Tapi Ustadz Mojib datang tiap Jumat. Dia sudah tobat. Bantu dia, bukan kutuk. Malam Selasa Kliwon terakhir, angin dingin lagi. Pak Sarip bawa sesaji sederhana. Nasi kuning, ayam goreng kampung, air putih. Pergi dengan tenang, Duk. Bapak tobat. Gak ada pesugihan lagi. Bapak hidup dari keringat sendiri. Ia bakar kemenyan putih, baca doa taubat dengan panjang. Ibu Badriah, Sinta, Tio, dia ikut. Kita mulai dari nol lagi, Pak. Tapi bersih, halal. Kata Ibu Badriah peluk suaminya. Tiba-tiba angin berhembus pelan, hangat. Bau darah amis yang dulu menyengat hilang, diganti aroma tebu segar. Warga yang mengintip dari kejauhan lihat cahaya putih lembut naik dari makam. Bayangan Reni muncul samar. Rambutnya panjang, bajunya putih bersih. Leher utuh lagi. Ia tersenyum manis. Pak, Bu, Sinta, Tio, aku maafin kalian. Kita tenang sekarang. Suara itu lirih seperti angin. Sinta menangis. Kak, maaf ya. Kak Reni, maaf. Cahaya memudar naik ke langit. Bintang-bintang seperti berkedip senang. Sejak itu, desa Gondang Sari sunyi lagi. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan putih. Hantu wanita hilang selamanya. Pak Sarif hidup sederhana. Bangun subuh, sholat berjamaah. Tanam tebu, panen kecil-kecilan, jual ke pabrik yang lama. Tiap dapat uang 500.000, separuh sedekahkan ke pantai asuhan Semarang. Ini buat anak-anak, kayak Reni dulu. Rezeki dari tangan sendiri lebih berkah. Kata Pak Sarif pada Tio yang kini remaja berusia 15 tahun. Membantu canggul di sawah.
Iya pak, aku mau kuliah nanti. Tapi dari beasiswa, nggak minta pesugihan. Jawab Tio dengan tegas. Sinta berusia 18 tahun, lulus SMA. Aku kerja di pabrik gula, Pak. Gaji buat sekolah Tio. Ibu Badriah tersenyum. Kita kuat, Pak. Reni pasti bangga di alam sana. Di kebun tebu, lingkaran tanah gundul yang dulu tempat untuk menyembelih Reni mulai ditumbuhi rumput hijau. Tebu kecil tumbuh subur di sekitarnya. Tanda luka mulai sembuh, meski bekas gorokan di hati keluarga tidak pernah hilang. Setiap malam, Pak Sarif duduk di teras gubuk. Reni, Bapak janji gak akan ulangi lagi. Kaya dari darah anak sendiri. Lebih baik miskin dan melarat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma manis tebu. Arwah Reni tenang di surga. Keluarga Pak Sarif belajar pelajaran termahal. Tobat membersihkan dosa. Tapi bekas darah anak sulung tetap membara di ingatan selamanya. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.